Hiasan silakan, karena Nabi pun pakai cincin, tapi cincin Nabi dikelingking sebelah kanan. Makanya kalau kita tengok Habib Jindan, Habib Umar bin Hafiz, Habib Ali Zainal Abidin, cincinnya dikelingking. Ustaz Somad kenapa tak dikelingking? Kelingking saya kurus. Kalau saya pakai longgar, nanti pas saya berteriak Allahu Akbar, lepas dia. Oh, iya kalau jatuh ke tanah, kalau jatuh ke mulut jamaah. Jangan pakai cincin, percaya isi-isi batu. Jika Anda lahir bulan Mei, pakailah batu berwarna merah. Darah Anda akan merah, mata Anda akan merah, aura merah akan bangkit. Mata merah, ikan busuk pun merah. Untuk sekedar perhiasan tak apa-apa. Ini ibu tuh cincinnya sampai 3. Dapat SPPD, beli cincin. Dapat gaji 13, beli cincin. Dapat harta warisan, beli cincin. Kau mana-mana, gini aja lah. Di mana acara arisan kita? Sana. Jangan. Pakai 1, pakai 2, oke boleh. Tapi sampai banyak. Ingat, kejahatan terjadi bukan aja kan ada niat dari pelakunya, tapi juga kesempatan. Waspadalah. Banyak orang berniat jahat gara-gara menengok cincin emas. Tidak semua kawan-kawan kita itu hatinya bersih. Banyak juga menengok cincin gelang rantai itu kumat darah tingginya. Balik dari acara pesta darah tinggi pun kumat, datanglah dokter puskesmas. Bisa bawa dokter ke rumah? Bisa. Datanglah bu dokter membawa balon hitam. 150 per 180. Bu, jangan lama-lama di luar rumah, jangan jauh-jauh dari rumah ya. Kenapa? Payah ngurus jenazahnya. Ada makan daging kambing? Tak ada. Ada makan soto kambing? Tak ada. Ada makan sate kambing? Tak ada. Ada makan? Tak ada. Rupa bukan salah kambing. Salah siapa? Waktu undangan tadi nampak gelang besar. Ibu tuh pun pakai gelang sekejap-kejap. Jam berapa ya? Kata orang menengok itu asal apa? Oh bang, cepat kita balik, tak tahan. Biasa-biasa saja. Jangan membuat orang sakit jantung. Yang paling celakanya, 2 orang sakit jantung. Rupanya setelah diperiksa, gelang itu pun imitasi. La ilaha illallah. 2 kali berdosa. Menipu orang sekali, membuat orang sakit jantung sekali. Bayangkan kalau dia mati kontak. La haula wala quwwata illa billah. Biasa-biasa saja. Lalu kemudian sampailah salam. Bil alamina innaka hamidum majid. Cukup salam, cukup. Tapi kalau cuman sampai segitu tak mantap, tambah lagi. Allah maghfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya tak hafal Pak Ustaz. Tak apa-apa. Tambah lagi 4. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Habis itu baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Leher bergerak. Mohon maaf, Nabi waktu jadi imam, lehernya bergerak ke kanan. Apa kata sahabat? Sampai kami melihat bayadha haddihi, putih pipi Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nampak pipi putih? Nampak tak putih? Janganlah jujur kali, sakit hati. Nabi itu putih, putih pipi. Artinya apa? Berapa kali sudah hari ini leher kita bergerak? Qabliyah subuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat subuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabliyah zuhur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat zuhur, ba'da zuhur. Rupanya leher ini nanti macam kulit kerang dalam tanah, lapuk, kerak, retak. Makanya ada orang sakit leher. Tapi orang yang selalu menggerakkan leher, lehernya sehat. Orang Islam lehernya sehat karena sehari bergerak leher bolak-balik. Orang yang tak sholat, lehernya bergerak seminggu sekali, senam pagi di kantor.
Itu pun banyak PNS yang lehernya tak sehat. Karena waktu senam itu lehernya tak bergerak, matanya gerak nengok instruktur senam. Makin senam makin error otak. Tentara-tentara sehat, polisi-polisi sehat, tapi orang yang tidak bergerak, kalau dia sholat bergerak lehernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan niat sholat mau senam. Kau kenapa sholat? Mau leher sehat. Leher sehat itu bonus, jantung sehat itu bonus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji? Sehat Pak? Boleh salaman selesai salat? Boleh. Sebelum sholat salaman boleh. Setelah sholat salaman boleh. Sebelum makan salaman boleh. Sesudah makan boleh. Yang tak boleh itu sedang sholat salaman. Sehat Pak Wabu? Sehat Pak Camat? Pak Danjon sehat? Selesai sholat apa salahnya? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Taqabbalallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Kenapa orang yang salaman itu sholawat Pak Ustaz? Kalau ada orang satu majelis tidak mengucapkan sholawat, maka majelis itu menjadi ansana jifa, majelis bangkai, majelis busuk, majelis berbau. Kita tak ingin majelis kita ini menjadi majelis bangkai, makanya kita pun berselawat. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin Habibillah. Di setiap majlis saya ceramah di Nangro Aceh Darussalam, dari mulai Syekh Kuala Banda Aceh sampai di Benar Mariah, pasti ada majlis bersolawat. Orang Aceh gemar bersolawat, makanya anak-anaknya suka pengajian. Ibu-ibu dulu sambil masak, salatullah, salamullah ala toha. Garam. Ibu-ibu sekarang mana ada lagi selawat? Kiong racun, racun garam, cinta satu malam. Makanya anaknya pun mencakar-cakar aja. Ada pula yang lebih parah sambil masak. Lewat lagi di belakang. Nama anak pertama Sanjaidud, anak kedua Amitabh Bachchan, nomor 3 Hema Malini, nomor 4 Rani Mukherjee, yang 4 Coach Kotahe, yang kelima Kabikaci Kabigam. Yang susah siapa? Pak Kua. Waktu menikahkannya nanti, aku nikahkan Kabikaci Kabigam bin Sanjaidud. La ilaha illallah. Kasihlah nama yang bagus-bagus. Siapa namanya? Cut Nyadin. Siapa namanya? Cut Mutia. Siapa namanya? Malahayati. Siapa namanya? Orang-orang yang ketika disebut namanya bergetar Belanda, pontang-panting Belanda lari. Kenapa? Karena semangat jihad yang luar biasa. Allahu Akbar. Ustadz selama berceramah ini baru 2 kali takbir. Iya kan? Pertama tadi sekali, ini sekali. Sementara ada ustadz yang belum apa-apa udah takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kapan ceramahnya? Allahu Akbar. Bertakbir itu bagus, tapi fungsi takbir mengusir setan. Kalau ada kawan-kawan yang mulai, ustadz tadi ada yang ngirim foto jam 10 pagi tadi sudah ada jamaah yang datang. Jam 8, jam 7 pagi sudah datang, maka dia dapat nilai pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dari kampung halamannya dengan niat datang kemari menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, dia sama macam jihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Yang datang dari rumah tadi jam 7 sampai sekarang jam 6, berarti dia di sini sudah 11 jam dapat pahala jihad, tapi jangan sampai tak pulang. Tiba-tiba sampai malam tak pulang, besok pagi baru pulang. Ditanya sama istrinya, abang kenapa tak pulang? Pahala jihad.
Apa yang dimuliakan Allah? Begitulah hebatnya masyarakat benar meriah. Jadi kalau saya ngajak bertakbir, mungkin yang dari tadi duduk itu sudah ngantuk, maka dia mulai mengantuk. Itu maka takbir. Kalau nampak kawan di sebelah ngantuk, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apalagi nanti waktu sholat Jumat. Sholat Jumat kan nampak khotib, jamaah yang dimuliakan Allah, jamaah Jumat. Makanya kalau saya khotib, saya tengok mana jamaah yang paling mengantuk. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau suara saya keras, jangan katakan Ustadz Somad itu Ustadz aliran keras, Ustadz Somad itu Ustadz radikal. Suaranya saja yang keras, orangnya lembut. Sesoleh ini, Masya Allah. Apa nih Ustaz? Pertanyaan. Biasanya kalau Ustadz Tengku Fadil Rahmi membawa kertas ini, berarti saya sudah ceramah 1 jam. Sekarang saya tengok jam, pas 1 jam. Saya mulai ceramah tadi jam 5, sekarang jam 6. Sementara masalah sholat baru sampai salam. Setelah salam berzikir, Subhanallah, 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 Subhanallah. Ada yang tak mau zikir kuat. Ustaz Somad, sebetulnya zikir itu kuat apa pelan? Hadis riwayat Abdullah bin Abbas, zikir itu kuat. Kenapa? Karena dia mendengar Nabi dari luar masjid dengan zikir kuat. Subhanallah, 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 Subhanallah. Tapi pelan-pelan. Subhanallah, Subhanallah. Ini ada yang pelan-pelan. Allahu Akbar, Allah. Ada pula yang terlalu pelan. Subhanallah walhamdulillah wala. Seminggu baru selesai. Habis itu baru 5. La ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku, dia yang berkuasa, bukan aku. Walahul hamdu, dia yang dipuji, bukan aku. Yuhyi, dia menghidupkan aku. Wa yumiit, dia mematikan aku. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia yang maha kuasa. Tanamkan ke tangkai jantung, masukkan ke otak. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini banyak orang baca qadir. Qadir. Apa ini? Dah, habis itu barulah doa. Doanya panjang-panjang. Ini ada imam berdoa, saya tengok jam, setengah jam. Pertama jamaah semangat semua, angkat tangan. Lama-lama turun, wah. Baca lah Imam Abdullah tak sanggup ini. Orang kalau berdoa tangannya di paha, itu artinya sama, ya Allah terserahlah mau kasih-kasih tidak. Ada pula orang sekarang tidak pakai doa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam ayam dapat beras. Pas ditanya, kau tak baca doa? Alah, yang lama aja belum kabul kan? La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'dhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, yang lain mengaminkan, illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa. Maka doa imam aminkan. Tapi imam doa, kalau saya jadi imam doanya cuma 10. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina, selesai. Wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Ini ada yang keluar maut. Maut. Apa maut? Bayangkan kita pergi ke kantor Pak Wakil Bupati, bawa proposal. Pak Bupati, kami mau minta masak semen.
Kerikil. Batu bata. Kata Pak Bupati, security, bawa gila nih. Pelan-pelan lah. Bapak Wakil Bupati, kami minta 5 sak semen. Kalau tidak ada semen, batu bata pun jadi. Kalau batu bata tak ada, kerikil pun tak apa. Kalau semua tak ada, parah kali pun. Dirayulah dengan pelan. Makanya orang tu berdoa sampai menangis dia kadang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Istrinya heran, Bang, abang kenapa minta sampai menangis? Kita mana ada dosa? Dulu kita ta'aruf langsung nikah, mana ada dosa kita? Dosa aku bukan sama kau, sama mantan. Nah, habis itu barulah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kenapa orang baca Fatihah bertawassul dengan surat Al-Fatihah? Ummul kitab. Boleh dibaca di sebelum doa, atau di tengah doa, atau di akhir doa. Karena doa yang paling bagus adalah dengan tawassul, dengan amal soleh. Amal soleh yang paling mantap adalah baca Quran, bertawassul. Selesai itu pulang ke rumah, tenang, maka ibadah. Kalau penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, masjid-masjid ramai dengan sholat berjamaah. Sebetulnya saya ceramah di sini, ceramah tentang sholat berjamaah ini mubazir. Kenapa mubazir? Sedang di luar masjid aja sepenuh ini, apalagi dalam. Ada tak orang dalam? Ada Pak Ustadz. Berhasil tak berhasilnya ceramah ini masing-masing dari jamaah besok foto sholat subuh di masjidnya masing-masing. Kalau bertambah ramai, alhamdulillah. Kalau tidak bertambah jamaah subuh, seramah Ustadz Somad, mubazir. Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang mubazir saudara setan. Setan manggil orang mubazir, apa kata dia? Hai bro. Kalau ada orang baca ayat kursi ngusir setan, Allahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, kata setan, jangan saling ngusir, kita kan saudara. Itu namanya ketawa susulan. Anak-anak dengar ceramah. Kalau ada orang tua dengar ceramah biasa, emak-emak dengar ceramah biasa, anak-anak dengar ceramah. Inilah yang akan jadi pemimpin masa depan Nangro Aceh Darussalam. Itu yang pakai peci itu nanti jadi kepala kantor Kementerian Agama. Yang pakai topi baju bola itu jadi menteri olahraga. Adapun yang ngurus itu ada jauh di dekat-dekat motor, mereka bagi-bagi tugas. Yang di dekat mobil pemadam itu nanti petugas damkar, pemadam kebakaran. Pokoknya mereka ini nanti 2018 Ustadz Somad datang ke Bener Meriah, kami mendengar ceramah. 2028 mereka yang akan jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Mereka akan undang lagi, mereka telepon, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustadz Somad? Tak salah lagi. Dulu waktu Ustadz datang ke kampung halaman kami di Bener Meriah, kami masih anak-anak. Kami ingat Ustadz ceramah, waktu itu kami menengok dari bawah. Kami sekarang rindu dengan Ustadz. Kami ingin Ustadz datang lagi. Bisa Ustadz datang? Bisa. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Tapi 20 tahun lagi umur saya waktu itu sudah 61. Sudah tak bisa ceramah berdiri, sudah duduk di kursi. Assalamualaikum. Suara tak bisa lagi kuat, asal kuat. Assalamualaikum. Adapun judul pengajian kita adalah cara menghadapi sakaratul maut. Bagaimana jika berwudu dengan memakai shower? Shower itu kan airnya kencang. Lalu berwudu dia di shower itu. Nawaitu raf'al hadasil asghar. Boleh apa tak boleh? Sah.
wudhu di shower sah. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali sah berturutan. Wajah dulu, habis itu tangan, habis itu kepala, habis itu telinga, habis itu kaki. Yang tidak berturutan mazhab Hanafi. Dihidupkannya shower, langsung dia tegak sih. Dah sah Hanafi. Karena Hanafi tak perlu berturutan. Pergi dia ke kolam renang, nawaitu raf'al hadasil asghari listibahati sholati fardhu 'ala ta'ala. Naik balik ke atas. Tapi kalau Syafi'i berturutan. Fausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kaki itu di celah-celah. Mana tahu ada yang tak masuk celah. Tumitnya disapu. Ini banyak anak-anak tuh saya tengok sifat-sifatnya gitu. Dibasakan air. Wajah tuh yang dibasuh mana? Dari paku kiri ke paku kanan. Mana pakunya? Nih. Yang tak berpaku, buat paku. Batas wajah dari tempat bawah sampai tumbuh rambut ke atas. Tangan sampai siku. Tengok dulu siku. Mana tahu ada kulit ikan mas. Waktu membersihkan ikan tadi. Kepala mazhab Syafi'i sikit saja. Telinga basahkan dalam. Jangan sampai anak gadis cantik, tapi telinga nampak sarang Spiderman. Orang Islam bersih, muka bersih, kepala bersih, kaki bersih. Dah, bolehkah puasa sunat Syawal sekaligus dengan qadha Ramadan? Boleh. Enak aja Ustaz Somad ini boleh-boleh. Memangnya dia nabi? Siapa yang bilang boleh? Imam Abu Zakaria Al-Ansari, mazhab Syafi'i, dikutip oleh Syekh Antiah Sokar dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Ibu yang kemarin tinggal puasa 7 hari, qadha di bulan Syawal 6 hari, otomatis dapat pahala puasa sunat Syawal. Kenapa ibu Ustaz bilang ibu? Karena ibu yang kemarin tinggal 7 hari. Rupanya bapak itu tinggal 14 hari. Bapak yang tinggal 14 hari, bapak qadha di bulan Syawal 6 hari, otomatis dapat pahala puasa sunat 6 Syawal. Niatnya qadha saja. Sahaja aku niat qadha esok pagi lillahi ta'ala, dapat otomatis bisa 3. Qadhanya lunas sehari, dapat pahala puasa sunat 6 Syawal, dapat pahala puasa sunat hari Senin. Cukup niatnya qadha saja. Begitu dalam kitab Fatawa Al-Azhar Mesir. Ustaz, saya mau tanya tentang sholat. Untuk tahiyat akhir dan awal apakah menggunakan Sayyidina atau tak pakai Sayyidina? Saya pakai Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada orang nggak mau Allahumma sholli ala, nggak pakai Sayyidina. Sayyidina itu artinya pemimpin kami. Nabi Muhammad itu pemimpin kami atau tidak? Pemimpin kami. Allahumma sholli ala sayyidina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaih. Saya belum pernah ceramah tiba-tiba diundang orang kepada yang mulia, tiba-tiba diundang. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Somad. Belum pernah. Tapi selalu dipanggil. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang disampaikan oleh Al-Mukarram, Al-Ustadz, Kiai, biasa. Itu sebutan. Jangan manggil Muhammad dengan nama seperti kalian manggil kawan kalian. Hei Muhammad sini. Muhammad mana? Muhammad tukang jual ayam. Kita muliakan dia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka memakai Sayyidina dalam sholat menurut mazhab Syafi'i mustahabun, dianjurkan. Tapi saya tidak menyalahkan kawan-kawan saya dari Muhammadiyah yang katanya tak mau pakai Sayyidina. Ya tak apa-apa, jangan kita berkelahi gara-gara Sayyidina. Ditangkap sampai ke mahkamah militer di Den Haag, Belanda, antara Korea Selatan dengan Korea Utara. Kenapa kalian perang Korea Selatan sama Korea Utara?
gara-gara bom atom. Keren kan? Tangkap. Kenapa kalian perang? Gara-gara Sayyidina. Yang lebih malunya lagi, ditangkap sampai ke Belanda, ditanya kenapa? Gara-gara bulu. Yang berjanggut mengejek tak berjanggut, tak berjanggut ngejek berjanggut. Aku nengok janggut kau macam kambing, ku tengok. Tentu yang berjanggut marah, aku kambing kau anjing. Berkelahi gara-gara bulu. Ustaz, nama saya XXX. Namanya ada, saya tak mau sebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Ustaz, bagaimana caranya membayar zakat yang nilai zakatnya tiap tahun berubah, kadang naik, kadang turun? Wajib bayar zakat harta kalau jumlahnya lewat 85 gram. Berapa? 85. Ingat, 85, 85, 85, 85, 85. Jangan keluar dari sini berubah jadi 58. 85, 85, 85, 85. 85 gram emas, 1 gram 500.000 kali 85 gram 42.500.000. Kalau harga emas perubah naik. Nah, tahun ini 42.500.000, keluarkan 2,5%. Setiap sejuta 25.000. Kalau 4 juta 100.000. Kalau 10 juta 250.000. Kalau 40 juta berarti 1 juta. Nah, keluarkanlah. Tahu-tahu tahun depan meningkat pendapatannya menjadi 100 juta. Maka zakatnya naik menjadi 2,5 juta. Kalau 100 juta 2,5 juta. Disimpan. Simpan duit bawah bantal. Orang tak tahu. Ingat, Dia Maha tahu. La ta'khuzuhu sinatun. Saya bukan nakut-nakuti. Orang yang tak berzakat, duit akan keluar dengan caranya sendiri. Simpan duit. Ustaz tak tahu. Allah Maha tahu. Tiba-tiba lutut sakit. Pergi ke dokter Singapura, diperiksa pakai martil kecil. Ayah, lapuk lah lama pakai. Rupanya lama pakai lapuk. Jadi gimana dok? Tenang, kita sudah import lutut dari Cina. Sebelah kanan berapa? 40 juta. Sebelah kiri berapa? 40. Ongkos pasang berapa? 20. Pas 100. Duit hantu dimakan. Bayarlah zakat. Bayarlah zakat. Bayarlah zakat. Kemana? Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ampun. Bagaimana hukum agama Islam orang rajin ibadah tapi masih suka berdukun dalam hal apapun? Berdukun boleh. Apa salahnya? Dukun sunat. Dukun sunat yang tak pakai jin, pakai hantu. Dukun berkawan dengan jin, berkawan dengan setan. Dia minta kepada setan. Buka juz 29 surat Al-Jin. Fariqum minal insi, ada sekelompok orang. Janganlah tunjuk kami Pak Ustaz. Sekelompok orang. Sekelompok orang. Ya'udzuuna birijalim minal jin, berkawan dengan jin. Hai, hantu segala hantu penjaga. Oh, datanglah, datanglah. Jin itu pun datang. What can I do for you? Rupanya yang datang jin dari London. Akhirnya berkawan. Aku mau minta kepala kambing, kata jin. Itu jin dulu. Jin sekarang takut naik darah tinggi. Kasih ikan teri aja mau. Nah, man ata kahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya cakap dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Hai saudaraku yang masih berdukun, bertobatlah. Ustaz nunjuk siapa? Kamera. Bertobatlah. Bertobatlah, like and share. Yang masih berdukun-dukun berhenti. Ini banyak anak lajang berdukun gara-gara cintanya ditolak. Hai adik, godain kita dong. Pret, wih. Akhirnya diambil air ludahnya, dibawakan ke dukun. Pak dukun, ini ketahan hatiku cinta ditolak. Dukun bertindak, dibaca-bacakan mengukun mantra. Akhirnya tidur tak lelap, makan tak kenyang, siang dan malam terbayang-bayang. Pas mau makan mie ayam, nampak wajah laki-laki. Kalau kau sudah kena santet, maka engkau segera ruqyah.
minta cari Ustadz Ruqyah. Tanya Ustadz Fadil Rahmi, beliau ketua Ikatan Alumni Timur Tengah. Seluruh alumni Timur Tengah yang bisa Ruqyah, tanya siapa? Kalau di Medan namanya Ustadz Musdar Bustamam Tambusai yang menulis buku Ruqyah. Ustadz tak bisa Ruqyah. Saya pernah baca ayat, jinnya tak mau keluar. Jadi rupanya ada orang-orang khusus. Jadi saya ceramah aja. Tapi kalau terdesak dipanggil orang mau juga. Pas dipanggil, pas saya sedang jalan panggil, Ustaz sini. Ini kenapa ada orang kemasukan setan? Dia baca pelan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Jinnya tak mau keluar. Pas saya baca, mana telinga? Baca telinga sebelah kanan. Saya bacakan, Allahu la ilaha illa huwal qayyum. La ta'khudhuhu. Sehat ya. Entah dia terkejut, Allah malam. Nanti mana tahu ada yang kerasukan jin diganggu setan karena santet dukun. Bacakan ayat kursi di telinga sebelah kanan kuat-kuat. Allahu la ilaha illa qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dzal ladzi. Tak juga, baca sekali lagi. Tak juga keluar, cabut. Jelas. Pernah teman saya melakukan walimatul urs. Walimatul urs artinya pesta nikah, memisahkan tamu laki-laki dan tamu perempuan. Yang laki-laki sini, yang perempuan sini. Lalu dia dicibir oleh tamu. Bagaimana sebenarnya Pak Ustadz? Memisahkan laki-laki dan perempuan adalah syariat Islam. Mana contohnya? Nih, perempuan semua. Ini laki-laki semua. Tanpa sadar negeri kita adalah negeri Islami. Coba tengok tuh, wanita. Laki-laki. Jadi memisahkan laki-laki dan perempuan, nanti kalau ada yang nikah pisah laki perempuan jangan diejek. Kalaupun tidak mau bersatu juga tetap menjaga aurat. Pesta nikah dipakailah kain yang belum selesai dijahit. Kainnya panjang, belahnya ke atas. Asal melangkah, kain semeter, yang makai semester 70, dinaikkan ke atas, dibawa ke bawah. Akhirnya orang makan rendang banyak salah suap. Yang sudah ngaji jangan lagi pakai keyboard tunggal. Pakai keyboard tunggal penyanyi. Saya berapa kali pesta nikah tak jadi datang. Sudah datang saya pulang. Sampai hati Ustaz Somad ya. Anak kami kemarin nikah, kenapa Ustaz tak datang? Aku datang. Kenapa nggak kelihatan? Aku baru turun mobil sudah kalian sambut dengan lagu Jatuh Bangun Aku Mengejar. Baru turun, jatuh bangun aku. Cabut saya langsung. Saya tak mau masuk ke dalam. Nanti nampak penyanyi pakai rok pendek. Mau tak ditengok? Serba salah. Oleh sebab itu maka nasyid boleh. Saya mau ngundang artis yang sholawat lagunya. Siapa namanya itu? Saya tak mau nyebut namanya, itu di GR pula. Boleh silakan. Lagu bagus. Kalau ada pesta nikah bagus, lagu-lagu Islami. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a. Bagus. Tapi janganlah acara pesta nikah lagu Bila Israel. Ibu tuh nyanyi Bila Israel, menangislah kedua mempelai. Lagu bahagia lah. Ustaz, bagaimana caranya mendapatkan suami yang soleh? La ilaha illallah. Inilah orangnya. Ustaz, bagaimana? Kami kan di sini, dia di sini. Terbentang jurang pemisah di antara. Gimana caranya? Maka mintalah datang ke abi-abi, datang ke abu, datang ke ustaz.
datang, jumpai Ustadz Fadil Rahmi. Ustadz kan istri Ustadz orang Gayo kan, iya. Tolonglah carikan kawan-kawan Ustadz yang LCMA yang bukan saya, ada saya. Ada di sini LCMA yang belum nikah. Ada, namanya tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalis. Tanya Ustadz Fadil Rahmi, tanya mana Ustadz Fadil? Ada kan Ustadz Fadil? Ada kan? Tanya. Tanya ke Pak Wabu, tanya. Gitu. Jangan kalian iklankan diri, jangan buat di koran. Aku mencari pria soleh. Jangan, turun harga kalian nanti. Ustaz, sebetulnya hijrah itu seperti apa? Adikku, kalian yang ini sudah hijrah. Kalian yang tak mau pacaran sudah hijrah. Yang pacaran, buanglah mantan pada tempatnya. Yang lain pacaran. Mie ayam bakso. Bawa naik motor, pergi sana, masuk angin, gembung. Kalau kalian mengandung, yang ngidam laki-laki apa perempuan? Yang sakit 9 bulan 10 hari laki-laki apa perempuan? Yang melahirkan anak meregang nyawa bisa mati laki-laki apa perempuan? Yang menyusukan anak 2 tahun laki-laki apa perempuan? Yang rugi kalian apa laki-laki? Jaga kehormatan kalian. Jaga. Islam menjaga kehormatan perempuan. Ini Ustaz Somad ini pandai ceramah aja nih. Jangan-jangan anaknya tak pakai jilbab. Jangan-jangan anaknya buka aurat. Anak saya namanya Mizyan Hazik Abdillah, tak pakai jilbab. Laki-laki. Ustaz Somad ini di Aceh, di Gayo, berani dia ceramah. Jangan-jangan di Riau, jangan-jangan adiknya, kakaknya tak pakai jilbab. Saya anak pertama, adik saya satu laki-laki, namanya Jamaluddin, laki-laki. Ustaz, semoga Ustaz dalam lindungan Allah, amin. Bagaimana caranya kita selalu khusyuk dalam sholat? Doakan kami para jomblo ini cepat mendapatkan jodoh. Yang pertama, ketika mendengar azan, jawab seruan azan. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. Jangan ngomong. Itu cara mencari khusyuk, hati khusyuk. Kalau ada kawan ngajak ngobrol, bro, gimana cara? La haula wala quwwata. Habis itu baca doa. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilatul fadilah wa syarafatul antar rafi'ah wa Allahumma maqam mahmud alladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Yang hafal, yang tak hafal. Yang kedua, ketika berwudu tak boleh ngomong. Ambil air, masukkan ke mulut. Hakikatnya, makrifatnya, keluar dosa-dosa dari mulut. Ambil air, siramkan ke muka, keluar dosa dari biji mata. Ambil air, siramkan ke tangan. Good, jangan ngomong. Makanya tak boleh wudhu sambil ngomong. Itulah udah aku bilang sama kau kemarin kan. Jangan. Tapi kau tak mau juga dengar aku. Memang tai kucing lah sebenarnya. Apa-apa aja. Boleh. Tak boleh. Jaga, tak boleh. Dah. 3. Dari tempat wudhu ke tempat sholat tak boleh tasbih. Tasbih itu menggerak-gerakkan jari. Tasbih tak boleh. Yang boleh tasbih. Dari tempat wudhu tasbih. Subhanallah. Jadi kita ngopi nanti malam, subhanallah. HP off, silent. Dah, yang ketiga, sholat itu mulut bergerak, hati mengingat. Ya khabah, ya, kau kalau Nabi sholat, pernah kau tengok Nabi sholat? Pernah? Nabi kalau sholat mulutnya bergerak apa tidak? Aku tengok Nabi sholat mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu Nabi itu mulutnya bergerak? Bittirabi lihiyati, ku tengok jenggotnya bergoyang. Ini banyak orang sholat mulutnya diam. Dah, yang kelima, usahakan kita memahami apa yang kita baca. Saya tidak nyuruh ibu ngapal arti terjemah, enggak, paham saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Paham? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Connect. Salat ini macam naik motor. Kadang-kadang kita kurang konsentrasi, naik ke trotoar, turun lagi.
Macam meniti pematang tanah licin di tengah sawah, kadang-kadang agak-agak jatuh naik balik. Jangan jatuh masuk tempat nanggap ikan. Doa jangan lupa, ya Allah jaga hatiku supaya khusyuk. Mudah-mudahan kita diberikan kekhusyukan. Ustaz, diterima taubat orang yang sudah berzina, apakah dikembalikan fitri di Idul Fitri kemarin? Orang yang belum menikah kalau berzina dicambuk 100 kali. Azaniyatu azani, pezina laki-laki dan pezina perempuan, pezina perempuan dan pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuk 100 kali. Kalau tak ada cambuk, pelepah korma. Tak ada pelepah korma, pelepah sawit. Tak ada juga, itu batang besar tu pukulkan. Kalau 50 kali sudah mati, jangan tambah lagi. Dah mati pak, udah berhenti dah. Kalau dia sudah nikah, tidak dicambuk, digali tanah, masukkan dia setengah, lempar batu sampai mati, menurut syariat Islam. Tapi karena syariat Islam tak bisa diterapkan, maka taubat saja. Mandi taubat. Mandi taubat itu gimana Pak Ustadz? Macam mandi wajib, basah dari ujung rambut ke ujung kaki. Mana duluan basah? Terserahlah. Kalau kau masal tuh ke sungai, kepala duluan. Kepala duluan. Nah, habis itu sholat sunat taubat. Usolli sunnat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Mandi taubat, sholat sunat taubat, habis itu istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Banyak-banyak istighfar. Kami sudah terlanjur menerima gadai kebun seorang perjanjian 3 tahun. Orang tersebut mengizinkan kami menikmati hasil kebun itu, dan kami mengurus kebun tersebut. Bagaimana hasilnya? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap kau mengambil keuntungan dari kebun itu maka riba. Bagaimana kalau orangnya izin? Orangnya izin. Jadi kalau izin tak riba. Kami sudah sama-sama ridho Pak Ustaz. Jadi kalau sama-sama ridho tak dosa. Kalau sama-sama ridho tak dosa, tak adalah dosa zina. Orang berzina kan sama-sama ridho. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap keuntungan gara-gara ambil dari gadai sawit ambil hasil sawit, gadai padi ambil hasil padi, gambal karet ambil hasil karet. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Makan riba, jangan makan riba. Duit riba masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak, otakmu jadi hitam karena otak makan riba. Nasiyatin kazibatin khati'ah, ubun-ubun dosa hitam gara-gara makan riba. Duit riba kau bawa ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur. Kenapa tak dapat? Zaduka haram. Karena kau berangkat dengan uang riba. Tinggalkan riba. Duit riba sudah banyak, gimana Pak Ustaz? Antarkan ke masjid, antarkan ke panti yatim, pergi ke panti anak yatim. Berapa anak yatim di sini? Ada 300 orang. Keluarkan, saya mau kasih duit riba. Duit riba mana boleh, haram. Mengembalikan duit umat kepada umat. Itu bukan duit haram. Duit umat punya umat balikkan kepada umat. Ini mau saya serahkan Pak. Semuanya mau dikasih? Enggak, 5 orang aja. Tak cukup, sikit. Gara-gara sikit, telan aku serahkan. Kalau banyak aku telan semua kata dia. Ustaz, nama saya XXX, warga kampung Wih Pesam. Apa yang harus dikerjakan saat lahan yang masih kami garap dibuatkan surat tanahnya oleh aparat desa untuk orang lain? Lapor polisi. Di bawah ada tulisan I love you too. Laki-laki. Kalau perempuan mana sih berani? Kalau ini negara kita ini negara hukum, betul? Maka jangan main hukum sendiri. Di sini ada Pak Danjon, ada tentara, ada Pak polisi, ada Pak Kapolres, datang lapor ke kepolisian. Hukum bila Islam menikah. Apa hukumnya bila Islam menikah dengan agama Nasrani?
zina. Anaknya ada ikut Islam, ada. Anaknya suci bersih. Nanti kalau anaknya mau menikah, kalau suaminya non muslim, walinya fasultan waliyun man la waliyalaha. Walinya adalah wali hakim, Pak Kuat. Yang sudah terjadi apa boleh buat? Nasi sudah jadi tai ayam. Orang udah berzina, cerita bubur ayam juga lagi. Yang akan datang tanya, bapak-bapak tegar perkasa kumis tebal menangis, Ustaz, kenapa anak kami sekarang stres di kamar tak mau keluar? Kenapa? Gara-gara kami nikahkan sama non muslim. Kenapa bisa nikah? KTP-nya Islam. Setelah akad nikah masuk ke dalam, baru ketahuan rupanya ujung senapan angin belum dipotong. Makanya kalian yang mau menikah, periksa dulu fit and proper test. Yang meriksa bukan kalian, bukan kalian. Kami yang meriksa. Bukan lu tengok. Fit and proper test. Jangan sampai anak kita dibohongi, didustai. Maka buatkan tim fit and proper test penerimaan menantu. Kedua, ketua wakil bupati Bener Meriah. Tim keamanan Bapak Danyon dan Bapak Kapolres. Tim peninjau penilik Tengku Fadil Rahmi. Tim seleksi dari luar provinsi Abdul Somad RCL. Kamu yang jadi mau menantu Bapak? Ya. Sudah bersyahadat? Sudah Pak. Coba sebutkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu wasallam. Salah kau nih. Sallallahu alaihi wasallam. Bukan sallallahu wasallam. Dari cara nyebutnya sudah salah. Menunjukkan dia tak betul.